Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu guru hebat di seluruh Indonesia. Perkenalkan, saya Suwartin, calon guru penggerak dari SMP Negeri 3 Kota Serang. Pada video kali ini, saya akan memaparkan aksi nyata modul 1.4 terkait membangun budaya positif di lingkungan sekolah. Perkenalkan, beliau berdua yang akan membersamai saya selama mengikuti diklat calon guru penggerak angkatan 10. Bapak Harjono sebagai fasilitator dan Bapak Andi Muhyi sebagai pengajar praktek. Latar belakang dari aksi nyata yang saya lakukan adalah budaya positif merupakan unsur utama dalam terwujudnya budaya positif yang kita cita-citakan di sekolah kita. Dengan demikian, kita sebagai guru memiliki peran untuk mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif adalah nilai-nilai dan kebiasaan-kebiasaan yang ada di sekolah yang berpihak pada peserta didik agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis dengan perilaku yang baik dan bertanggung jawab. Budaya positif dapat diterapkan dengan menggunakan konsep disiplin positif, membuat keyakinan kelas, serta penerapan segitiga restitusi dalam menangani sebuah permasalahan. Adapun tujuan aksi nyata yang saya lakukan adalah membiasakan peserta didik untuk menerapkan budaya positif melalui keyakinan kelas, sehingga menjadi karakter positif dan memiliki budi pekerti yang baik. Terdapat keyakinan kelas di dalam kelas hasil kesepakatan peserta didik. Peserta didik bersama guru mencari solusi dalam menyelesaikan permasalahan dengan menggunakan segitiga restitusi. Tolak ukur dari kegiatan tersebut adalah suasana belajar yang menyenangkan yang berusaha pada siswa, terbentuknya keyakinan kelas, tumbuhnya nilai-nilai kebajikan dari dalam diri peserta didik, serta penerapan segitiga restitusi dengan peserta didik dalam mencari solusi suatu permasalahan. Eliminasi tindakan yang akan dilakukan berkoordinasi dengan kepala sekolah untuk melaksanakan diseminasi budaya positif, berdiskusi dengan kepala sekolah dan rekan sejawat akan pentingnya penerapan budaya positif di sekolah, melakukan diseminasi konsep budaya positif kepada rekan sejawat di sekolah, mengajak rekan sejawat untuk membuat keyakinan kelas bersama peserta didik di kelas dan melakukan refleksi serta tindak lanjut. Dukungan yang diperlukan untuk melakukan kegiatan ini yang pertama adalah tentunya dukungan dari kepala sekolah, rekan sejawat, dan peserta didik agar rencana tindakan yang disusun dapat terlaksana dengan baik. Sarana prasarana untuk membuat keyakinan kelas, dukungan dari orang tua dalam melaksanakan budaya positif baik di rumah maupun di sekolah. Dokumentasi, diseminasi, pemahaman dan pengalaman dalam implementasi budaya positif kepada rekan sejawat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 3 Kota Serang atau yang mewakili, yang kami hormati Ibu-ibu guru SMP Negeri 3 Kota Serang yang hari ini bisa berkenan mengikuti acara diseminasi program pendidikan guru penggerak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puja dan puji syukur marilah kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat hidup, nikmat sehat, sehingga kita dapat berkumpul di ruangan yang berbahagia ini.
salawat bertampaikan salam malah kita junjungkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita sebagai pengikutnya mendapatkan syafaat di hari yaumil kiamat. Pada kesempatan kali ini, yakni Rabu tanggal 5 Juni 2024, ada kegiatan diseminasi program pendidikan guru penggerak yang insya Allah dengan susunan acara yang pertama pembukaan bersama dengan membaca basmalah. Marilah kita buka acara pada hari ini dengan bersama-sama membaca al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung pada puncak acara kegiatan program pendidikan guru penggerak, yaitu diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu calon guru penggerak angkatan 10, Ibu Suwatin MPD. Kepadanya dipersilahkan. Terima kasih Ibu Lia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Sekolah atau yang mewakili, rekan-rekan guru hebat SMP Negeri 3 Kota Serang. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana kita selalu dilimpahkan nikmat sehat, nikmat kesempatan, nikmat silaturahmi. Kita hari ini bisa berkumpul bersama, membersamai saya untuk menyelesaikan tugas modul 1.4, yaitu diseminasi membangun budaya positif di sekolah. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas kesediaan dari rekan-rekan guru yang hari ini menyempatkan waktu untuk kita bisa berdiskusi bersama. Selanjutnya, materi yang akan saya sampaikan di sini adalah membangun budaya positif di sekolah. Budaya positif itu yang selama ini sudah kita laksanakan sebagai seorang guru. Namun terkadang kita masih belum memaknai sesungguhnya budaya positif itu apa. Nah, untuk kita sama-sama belajar budaya positif, di sini saya menyajikan beberapa pertanyaan pemantik. Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Ada pernyataan hukuman dapat mendisiplinkan anak. Nah, menurut Bapak Ibu, setuju atau tidak tentang hukuman dapat mendisiplinkan anak? Mangga, silakan. Saya maju ya biar dekat sama teman-teman. Boleh, siapa yang mau menyampaikan? Ya, izin menyampaikan pendapat saya mengenai apakah hukuman dapat mendisiplinkan anak. Menurut saya, mungkin hukuman dapat mendisiplinkan anak dalam jangka waktu yang pendek. Itu artinya pada saat itu dia berhasil, tapi tidak akan melekat sampai panjang. Ketika kita memberikan hukuman untuk mendisiplinkan anak, maka anak akan disiplin hanya ketika diberi hukuman. Alangkah baiknya untuk mendisiplinkan anak ini bukan hukuman yang diberikan, tapi memberikan kesempatan dulu kepada anak mengapa anak melakukan indisiplinnya, kenapa tidak disiplin, mendengarkan apa yang menjadi alasan mereka melakukan tindakan tidak disiplin, dan kita berikan konsekuensi. Kalau saya lebih setujunya bukan hukuman, tapi konsekuensi terhadap apa yang mereka lakukan. Karena lazimnya itu kalau hukuman biasanya menghasilkan emosi-emosi yang negatif. Jadi kalau mereka dihukum, batinnya akan menimbulkan emosi negatif, entah itu rasa malu, marah, kan? Jadi dampak
positif ke depannya justru kurang baik bagi anak tersebut. Kemungkinan akan melakukan tindakan tidak disiplin lagi ke depan. Seperti itu. Baik, terima kasih Bu Dira. Tadi Bu Dira menyampaikan bahwa hukuman dapat mendisiplinkan anak itu kurang tepat ya, betul. Dampak yang diperoleh ketika anak itu mendapatkan hukuman karena sifatnya itu sepihak ya, sifatnya sepihak dari guru tersebut. Maka tadi yang disampaikan Bu Dira adalah timbul emosi, betul. Bisa jadi ya ke kita pribadi aja ketika kita tiba-tiba melakukan kesalahan dan tiba-tiba kita dihukum juga kadang kita tidak menerima dengan baik, timbul rasa dendam ya, tadi timbul rasa dendam, betul, dan jangka waktunya pendek ya. Mungkin teman-teman ada yang bisa menambahkan? Cukup. Kalau yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan lingkungan sekolah dapat meningkatkan disiplin. Bagaimana kalau pernyataan yang kedua ini? Setuju atau tidak Bapak Ibu? Pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan lingkungan sekolah dapat meningkatkan disiplin. Bagaimana menurut pendapat Bapak Ibu? Setuju atau tidak? Mangga, silakan. Bapak Ibu. Baik, Bu Dira, tadi masih boleh ke yang pertama nggak? Boleh. Oke. Saya setuju dengan yang disampaikan oleh Bu Dira tentang tadi mungkin lebih tepatnya kalimatnya bukan hukuman, tapi konsekuensi. Kalau yang pernah saya lakukan ke anak itu ada kalimat yang disampaikan dan yang kedua sudah bertanggung jawab. Jadi artinya mungkin dengan cara itu anak-anak juga tadi untuk menghindari ada rasa negatif ya. Oh berarti kalau ini apa ya, misalnya ngasih pemahaman lah. Oh berarti kalau saya berbuat A, pasti saya punya konsekuensi nih. Gitu. Apa yang akan saya hadapi seperti itu. Itu saya rasa bisa membangun budaya positif. Jadi dikasih pengertian. Ya berani berbuat dan berani bertanggung jawab. Kalau berarti dia berbuat kesalahan atau berbuat yang disipliner ya, istilahnya yang mungkin banyak konsekuensi yang harus dia terima. Nah untuk yang nomor 2 tentang pemberian hukuman berupa membaca dan membersihkan ruang sekolah itu mungkin hanya salah satu ya di antaranya dari berbagai hukuman atau konsekuensi yang positif. Bisa saja dengan yang lain gitu. Mungkin kalau anak yang memang daya literasinya kurang atau memang tidak suka membaca, kemudian dapat konsekuensi dengan harus membaca, ya mungkin akan di-trigger buat dia gitu kan. Tapi kalau anak yang suka baca, khawatirnya itu iya dampak positifnya itu kurang lah karena memang itu bisa membaca. Kemudian membersihkan lingkungan juga sama Bu menurut saya. Jadi ya harus lebih di ada alternatif lain lah untuk yang pemberian konsekuensi itu selain membaca dan membersihkan lingkungan sekolah. Itu kalau menurut saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Dira. Bahwa pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca itu belum tentu dapat diterima juga atau mungkin kurang tepat atau tidak berkorelasi ya dengan kesalahannya. Tuh. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Yang ketiga nih, bagaimana Bapak Ibu? Izin untuk menjawab. Baik. Pada dasarnya kalau kita memberikan penghargaan kepada anak, selagi itu dijadikan motivasi, lebih baik lagi ya. Artinya memberikan penghargaan kepada anak itu bertujuan untuk memberikan suatu penyemangat agar anak lebih baik lagi dalam hal belajarnya gitu. Mungkin ada dari teman untuk menambahkan. Silakan. Ya, menurut saya juga berarti untuk penghargaan ini
Kalau dari sisi saya melihat penghargaan ini tidak hanya dalam bentuk barang. Jadi bisa aja di kelas dengan mungkin kalau saya bahasa Inggris dengan mengatakan good job, thank you, itu sudah bisa dikatakan penghargaan. Jadi dengan memberikan feedback positif terhadap pembelajaran anak atau yang sudah dikerjakan anak di kelas, itu menurut saya sangat bisa untuk meningkatkan motivasi mereka. Dan kalau pengalaman saya sejauh ini sebenarnya memang anak-anak itu lebih senangnya mungkin dari penghargaan dalam bentuk benda gitu ya bukan. Jadi kayak misalnya makanan, mereka sebenarnya senang banget sama makan. Jadi kalau kita kasih kayak misalnya nilai ulangan hariannya atau nilai sematiknya mereka bisa mendapat nilai tinggi, dan saat pertemuan selanjutnya misalnya tiga atas itu saya kasih seperti kayak coklat gitu, itu mereka sangat senang sekali. Dan ada kayak jadi anak-anak yang lain itu bilang, oh ternyata dapat coklat ya Miss, ya udah nanti 3 bulan lagi dapat coklat ya Miss gitu. Jadi kalau dari sisi itu saya pernah sebenarnya bisa untuk meningkatkan motivasi anak gitu. Mungkin tambahan untuk yang dari Bu Fian, hanya saja mungkin ada satu yang harus digarisbawahi, bahwasanya bolehlah kita memberikan buat kepada anak, tetapi jangan jadikan buat itu sebagai salah satu penunjang anak untuk lebih semangat lagi. Kadang ada plus minusnya bila kita selalu memberikan ini kepada anak. Mungkin itu saja. Baik, terima kasih Bu Dewi dan Miss Fia. Tadi yang disampaikan bahwa pemberian penghargaan itu bisa memberikan motivasi terhadap anak, motivasi belajar ya. Namun dikembalikan lagi bahwa jangan sampai hadiah atau pujian atau benda yang diberikan itu menjadikan dasar motivasi anak itu untuk belajar. Oke, alhamdulillah Bapak Ibu, ternyata dari beberapa pertanyaan pematik ini sudah ada gambaran bahwa apa sih sebenarnya disiplin positif itu. Nah, kita lanjutkan. Apa alasan seseorang melakukan sesuatu? Contoh nih, kita datang ke sekolah pagi-pagi nih Bapak Ibu guru. Apa sih alasan kita melakukan sesuatu itu? Atau kita menyempatkan diri setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, dan sampai dengan Jumat datang ke sekolah pagi menyambut anak-anak di depan pintu gerbang, pastinya kan menyita waktu dari Bapak dan Ibu juga kan. Nah, alasannya itu apa Bapak Ibu? Mangga, silakan. Ada yang memberikan pendapatnya. Izin ya Bu, kalau menurut saya alasan seorang melakukan sesuatu pasti dia punya tujuan. Itu kalau menurut saya. Baik Bulan, mempunyai tujuan. Apakah hanya tujuan saja? Mangga yang lain, Bapak Ibu. Iya, izin memberikan pendapat. Alasan seseorang melakukan sesuatu, menurut saya karena rasa tanggung jawab. Karena seseorang tersebut memiliki rasa tanggung jawab. Contoh tadi yang seperti Bu Atin, katakan misalkan kita datang ke sekolah lebih pagi untuk bisa menyambut anak, ya, jadi kita melakukan budaya 5S karena ada rasa tanggung jawab dalam diri guru tersebut. Ketika hilang rasa tanggung jawabnya, ya bisa saja datang terlambat atau bahkan tidak pernah melakukan sama sekali kegiatan 5S. Itu menurut saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Dila yang sudah menyampaikan bahwa alasan kita melakukan sesuatu itu adalah sebagai seorang pendidik, maka kita harus bertanggung jawab terhadap tugas kita, ya. Bentuk tanggung jawab, ya, bentuk tanggung jawab kita sebagai seorang pendidik yang pastinya kita memberikan contoh yang baik untuk anak-anak kita. Oke, terima kasih. Lanjut, Bapak. Nah, sekarang kita ke disiplin. Apa sih itu sebenarnya disiplin? Setelah kita tadi mendapatkan gambaran tentang
kasus yang sudah kita pelajari sendiri tadi. Nah, sekarang apa itu disiplin menurut Bapak Ibu? Mangga. Izin untuk menjawab, disiplin itu kalau bagi saya itu adalah perasaan atau sikap yang taat terhadap aturan yang didasari dengan rasa tanggung jawab. Disiplin pada anak ya khususnya bisa kita lakukan dari sedini mungkin, dan juga harus ada aturan dan juga konsekuensinya. Misalnya harus ada tata tertibnya seperti apa, konsekuensi yang dilakukan itu seperti apa. Nah, untuk pendisiplinan anak, jadi salah satunya juga kalau menurut saya ada hukuman yang positif atau disebut juga dengan hukuman yang mendidik seperti itu. Dan bukan hanya dilakukan secara fisik, tapi sesuatu yang bisa membuat mereka disiplin tanpa membuat mereka merasa dendam atau memiliki sesuatu yang tertekan gitu ya. Jadi menurut saya disiplin itu sesuatu yang harus ada dari dalam diri kita supaya menimbulkan suatu kesadaran untuk melakukan sesuatu itu berdasarkan tanggung jawabnya. Jadi kalau untuk peserta didik sebaiknya harus ada aturannya juga dan harus ada konsekuensinya agar mereka belajar untuk disiplin sedini mungkin. Terima kasih Bu Reni sudah memberikan gambaran yang luar biasa bahwa disiplin itu adalah aturan tanggung jawab yang harus kita lakukan dengan dimotivasi dari diri sendiri ya, dari diri sendiri. Dan untuk peserta didik itu harus memenuhi atau harus diberikan aturan supaya anak-anak itu ketika mereka melanggar maka dia akan mendapatkan konsekuensi. Baik, terima kasih. Lanjut. Nah, konsep dari budaya positif. Budaya positif itu apa sih sebenarnya? Budaya positif itu adalah gambaran yang tadi sudah Bapak Ibu sampaikan. Kegiatan yang sudah kita lakukan setiap harinya, dan tentunya kegiatan itu adalah bersikap positif, kegiatan yang bersikap positif dan didasari dari hati nurani kita sendiri, dari kesadaran kita sendiri, dan tentunya budaya itu memiliki nilai-nilai kebajikan yang tadi disebutkan oleh Bu Bulan bahwa setiap tindakan itu dia memiliki tujuan. Tujuannya apa? Tujuannya adalah memiliki nilai-nilai kebajikan. Nah, budaya positif yang sudah kita lakukan di sekolah kita sudah sangat banyak. Salah satunya setiap pagi kita menyambut anak-anak di depan, yaitu kegiatan 5S, senyum, sapa, salam, sopan, santun. Kegiatan itu tidak hanya sekedar kita membatalkan kewajiban, namun kegiatan itu mempunyai tujuan. Tujuannya apa? Membentuk karakter peserta didik. Karakter yang bagaimana untuk peserta didik yang akan kita bentuk, Bapak Ibu? Karakter apa yang kita bentuk dari peserta didik setiap kita melakukan kegiatan 5S? Sopan, salam, santun. Nilai apa yang kita tanamkan kepada peserta didik? Mangga. Ya, jika dikaitkan dengan karakter apa yang diharapkan dalam kegiatan 5S, mungkin kita kembali lagi kepada karakter profil pelajar Pancasila yang kita harapkan ada di peserta didik. Di karakter pertama itu ada namanya beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Jadi mendidik anak untuk berakhlak, karena akhlak atau adab ini lebih penting dibandingkan ilmu. Adab atau akhlak dulu sebelum ilmu, seperti itu. Jadi harapannya supaya peserta didik kita terbangun, terbentuk akhlak yang baik gitu, melalui kegiatan 5S. Terima kasih. Baik, terima kasih. Jadi kegiatan 5S itu kita memiliki tujuan bahwa kita akan membentuk karakter
berakhlak mulia. Anak-anak memiliki akhlak mulia, baik itu dari segi tutur kata ataupun tingkah laku. Untuk budaya positif ini, untuk menanamkan budaya positif di sekolah, itu harus selalu selaras dengan perubahan paradigma belajar. Disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol kita sebagai seorang guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Jadi kedelapan ini harus selalu seirama supaya budaya positif yang kita tanamkan di sekolah itu dapat berjalan dengan baik. Seperti tadi, kita mempunyai tujuan dalam melakukan kegiatan, yaitu menanamkan karakter. Karakter yang kita tanamkan pada peserta didik kita itu yang selalu kita gaungkan. Lanjut Bapak. Yang selalu kita gaungkan itu adalah pelajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Nah, semoga itu tidak menjadi slogan ya Bapak Ibu. Selalu kita tanamkan pada diri kita pribadi dan kepada peserta didik kita. Jadi apa yang setiap kita lakukan itu selalu memiliki nilai, bukan hanya sekedar membatalkan kewajiban. Baik, kita lanjutkan ke paradigma belajar. Bapak Ibu, perhatikan di sini ada, kalian bisa berpasang aja nanti ya, Bapak Ibu. Sobeklah secari kertas dan tuliskan sesuatu di dalamnya. Kita belajar untuk boleh tidak harus kertas, boleh benda, boleh disobek, dituliskan, lalu genggamlah sekuat tenaga, digenggam sekuat tenaga, dan mintalah teman Bapak Ibu untuk membuka kepala Bapak Ibu. Tentunya ketika kita mau membuka kepala itu pasti kita dengan beberapa teknik ya, supaya yang dipegang Bu Dila itu apa sih sebenarnya di dalamnya. Kita kan pengen tahu ya, Bu Haji Dewi nulis apa sih, saya pengen tahu gitu. Maka silakan. Kita memiliki sesuatu boleh, atau barang atau apa, tanpa teman kita tahu nih. Nah, terus boleh kita menuliskan dengan secari kertas. Ada secari kertas, kalian Bapak Ibu silakan dituliskan, lalu dilipat dan digenggam sekuat tenaga. Nanti minta temannya untuk membuka. Apakah terbuka atau tidak? Boleh benda, boleh secari kertas. Secari kertas diisi surat cinta atau apa boleh. Dalamnya apa aja ya? Dalamnya apa aja? Iya. Sudah? Siapa? Mereka sama. Sudah? Kayaknya saya nggak kuat sama yang ketiga. Udah bisa. Sudah Bapak Ibu sudah terbuka? Oh, nggak mau Bu ini tidak mau dibuka. Oke, baik. Bulan belum terbuka. Oke, Bu Dewi bagaimana sudah? Sudah. Oke, baik. Nah, sekarang apa yang terjadi Bapak Ibu? Mangga silakan. Ada yang mau menyampaikan? Apa yang terjadi? Ketika tadi Bu Reni menggenggam benda yang ada di tangannya, tadi ada secari kertas ditulisi, tulisannya apa? Bu Reni nggak tahu nih tulisan yang ditulis sama Bu Reni itu apa. Nah, karena apa? Karena genggaman Bu Reni sangat kuat dan tidak bisa dibuka. Nah, apa yang terjadi Bapak Ibu? Mangga bisa menyampaikan?
Dua-duanya, bagi yang menggenggam dan bagi yang membuka. Dari kegiatan tadi, apa yang dirasakan oleh si penggenggam yang berusaha untuk tidak melepaskan genggamannya, pertama pertahanan diri gitu ya, berusaha untuk menjaga apa yang dia punya, apa yang memang tidak untuk diperlihatkan kepada orang lain. Sedangkan bagi yang ingin membuka, yang timbul adalah rasa penasaran, ingin tahu, kepo kalau zaman sekarang. Kepo, seperti itu. Terima kasih. Baik Bapak Ibu, jadi sekarang kita bisa merasakan bahwa posisi kontrolnya itu ada di siapa. Ketika Bu Reni menggenggam sekuat tenaga, maka posisi kontrolnya ada di siapa? Di Bu Reni atau di Bu Ririn? Jadi posisinya adalah ada di Bu Reni yang menggenggam. Artinya bahwa posisi kontrol kita sebagai seorang guru itu kita tidak bisa memaksakan kepada anak-anak untuk anak-anak itu kamu harus begini loh, kamu harus begitu, nggak bisa. Tugas kita sebagai seorang guru di sini adalah menuntun kodrat anak untuk mencapai potensinya hingga anak itu mencapai kebahagiaan dan keselamatan. Ya, itu yang perlu kita garis bawahi. Jadi, misalkan selama ini kita masih memaksakan kehendak kepada anak, ketika anak itu tidak bisa memahami, ya harus kita menyadari bahwa posisi kontrolnya itu ada di anak. Tugas kita hanya meluruskan, seperti filsafat dari Ki Hajar Dewantara bahwa guru itu ibarat petani dan anak didik itu ibarat padi atau bibit unggul. Nah, sekolah itu apa? Sekolah itu adalah ladangnya. Ketika seorang petani mau bercocok tanam, dia diberikan bibit unggul namun tidak bisa menyiram, memupuk dengan baik, apakah beras atau padi yang dihasilkan itu padi yang unggul? Tidak, iya kan? Pasti di perjalanan dalam bercocok tanam itu terserang hama atau terserang apa sih itu? Apa boleh dia penyakit ya, hama itu tadi ya, penyakit, sehingga padi yang kita hasilkan itu bukan padi yang unggul ya. Jadi kita di sini guru hanya bertugas menuntun, memberi contoh yang baik, mengarahkan supaya anak itu bisa mencapai potensinya dengan baik. Yang perlu kita tanamkan dalam hati adalah bahwa Ki Hajar Dewantara itu selalu memberikan tuntunan yang baik kepada kita sebagai seorang guru, yang tercermin dalam filsafat beliau bahwa Ki Hajar Dewantara punya 3 semboyan: ingat sosum tulodo, imadya mangun karso, tuturi handayani, berpusat pada siswa, mendidik harus sepenuh hati, tak boleh ada hukuman, tak ada kekerasan, yang ada hanya menuntun dan beri teladan. Yang harus diperhatikan kodrat alam dan zaman untuk capai kebahagiaan. Baik Bapak Ibu, kita kembali ke disiplin positif. Jadi artinya bahwa disiplin itu adalah belajar bertanggung jawab terhadap apa yang kita lakukan, dan pastinya
berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Nilai-nilai yang diyakini tadi apa? Tadi sudah disampaikan oleh Bu Dila. Lanjut Bapak. Ada nilai profil pelajar Pancasila, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Nilai yang lain ada toleransi, jujur, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Komitmen itu artinya kita harus selalu memegang teguh apa yang sudah kita tekuni, seperti itu. Baik, lanjut Bapak. Nah, setiap kegiatan yang kita lakukan, termasuk apa yang kita berikan, seperti tadi yang disampaikan oleh Bu Bulan, bahwa ketika anak melakukan sesuatu, maka kita harus berikan konsekuensi supaya anak itu menyadari akan kesalahannya. Nah, setiap anak mau belajar di pembelajaran bahasa Inggris, Miss Wiyar tadi memberikan coklat, hadiah, pulpen, pensil. Nah, itu merupakan motivasi. Nah, motivasi yang tadi kita berikan kepada anak-anak itu, apakah motivasi yang berasal dari diri pribadi anak atau dari orang lain? Orang lain. Nah, motivasi yang didasarkan dari orang lain, maka motivasi itu tidak akan bertahan lama. Kenapa? Karena mereka itu tidak menyadari akan kesalahannya, tidak menyadari bahwa tugas seorang pendidik itu adalah belajar, melakukan tindakan yang baik, itu didasari dari diri sendiri. Nah, kita diharapkan motivasi yang dimunculkan di sini adalah motivasi dari dalam diri sendiri supaya tetap abadi. Nah, seperti tadi pagi Bu Dewi datang pagi, itu motivasi dari dalam diri sendiri karena tugas beliau adalah bertanggung jawab akan tugasnya, dengan nilai-nilai yang beliau berikan kepada anak-anak adalah memberikan tuntunan kepada anak-anak, memberikan contoh kepada anak-anak bahwa kita harus datang pagi, disiplin, tanpa ada embel-embel atau pujian dari kepala sekolah atau yang lain-lainnya. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Lanjut. Nah, Bapak Ibu, setiap anak-anak melakukan kesalahan. Setiap anak-anak, bukan anak aja ya, kita juga pernah melakukan kesalahan. Yang perlu kita pahami adalah kita tidak bisa langsung mengejas ke anak didik kita itu bahwa kamu salah, tidak. Tapi yang perlu kita pahami adalah kebutuhan peserta didik apa nih yang belum terpenuhi sehingga anak itu melakukan kesalahan. Kebutuhan apa nih yang belum terpenuhi sehingga dia melakukan kesalahan? Ada kebutuhan bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup ini makanan, pakaian, kasih sayang, kebutuhan penguasaan, kebutuhan kebebasan dan kesenangan. Ini yang harus kita pahami ketika kita akan menghadapi anak-anak. Jadi setiap anak melakukan kesalahan, coba pahami sedikit akan kebutuhan anak yang belum terpenuhi. Ketika anak itu melakukan kesalahan, berarti dia itu mencari perhatian supaya kebutuhan dia yang tidak terpenuhi itu terpenuhi di sekolah. Lanjut Bapak. Nah, 5 posisi kontrol. Sebelum kita 5 posisi kontrol, Bapak Ibu, di sini ada ilustrasi. Kita bareng-bareng untuk merefleksikan ilustrasi yang ada di sini. Seperti apakah saya itu? Seperti apakah kita sebagai seorang pendidik itu? Apakah itu saya? Itu saya gitu. Lanjut, silakan menonton dan merefleksikan. Pagi anak-anak, silakan PR yang kemarin diberikan diletakkan di meja. Anton, kamu sudah mengerjakan belum? Belum mengerjakan saya Bu. Kamu selalu mengerjain PR. Sekarang kamu duduk di depan, lalu tulis.
Saya berjanji tidak akan mengulangi lagi. Saya berjanji akan berusaha menjadi murid yang rajin belajar sampai pelajaran saya selesai. Oke, satu-satu aja Bapak Ibu ya. Tadi kita sudah sedikit memperhatikan video itu. Nah, kira-kira posisi apa itu Bapak Ibu? Posisi kita sebagai seorang guru ketika ada anak terlambat, kita tidak memberikan anak untuk menyampaikan alasannya kenapa dia tidak terlambat. Seketika kan kita langsung emosi, ayo suruh dihukum ya. Berarti posisi apa itu? Penghukum. Baik, posisi penghukum itu ada dampak nggak terhadap peserta didik kita? Dampaknya apa salah satunya? Dampaknya apa? Ada yang bisa menyampaikan? Dampak dari apa yang tadi dilihat itu mungkin besar sekali ya. Anak itu jadi malas untuk belajar, apalagi bertemu dengan mapel tersebut atau guru tersebut. Maka sebenarnya untuk hukuman yang tadi disampaikan oleh guru itu tidak tepat. Harusnya ketika anak datang walaupun terlambat, berikan kesempatan dulu kepada anak itu untuk memberikan alasan kenapa dia terlambat. Dan kalau memang dia terlambat disengaja, tapi pada hakikatnya tidak ada anak yang terlambat sengaja. Tapi kalaupun sekiranya anak tidak punya alasan yang tepat untuk terlambat, maka kalau baiknya menurut saya itu anak jangan dulu dihukum. Berikanlah dia satu motivasi atau berikan alasan mengapa anak itu terlambat. Nanti sekiranya efek dari keterlambatannya itu apa? Mungkin itu aja. Ada tambahan? Baik, terima kasih Bu Dewi. Jadi kita memberikan kesempatan supaya anak itu menjelaskan kepada kita kenapa dia itu terlambat. Dan yang utama adalah supaya tidak timbul, kita tidak memberikan karakter yang negatif terhadap anak ya. Anak itu akan menjadi pendendam. Tadi ada kata-kata anak, ada kata-kata seperti itu. Marahnya kelihatan bahwa dampak negatifnya adalah anak menjadi pendendam. Baik, lanjut Bapak. Hari ini ada tugas. Ada yang belum mengerjakan, Anton. Kamu sudah mengerjakan? Belum Pak. Kamu nggak ngerjain tugas. Kamu mau jadi apa nanti? Kamu lihat sekolah sih. Coba bayangkan orang tuamu betapa kecewanya sama kamu. Kamu itu sudah kelas 5, harusnya bertanggung jawab sama dirimu sendiri. Baik, di situ Anton datang terlambat dan seorang guru memberikan bahwa bayangkan orang tua kamu bahwa orang tua kamu pengen menyekolahkan anaknya tapi kamunya tidak mau disiplin. Nah, posisi seperti apa kita sebagai seorang guru kalau seperti itu? Dan dampak apa yang akan diperoleh terhadap anaknya? Maka Bapak Ibu, ada yang menyampaikan? Iya, tugas. Ketika kita memberikan tugas dan anak tidak mengerjakan, posisi apa ini? Posisi apa kita sebagai seorang guru? Izin menjawab ya, kalau menurut saya guru tersebut itu guru yang menasehati penasehat anak dirinya. Jadi saya lihat sebelum dari guru yang pertama itu langsung mengejudge kan, tidak mengetahui kenapa alasannya. Kalau guru yang kedua dia ingin mendengar mau mengetahui alasannya anak didik itu, terus menasehati gitu.
kedepannya sebenarnya menjadi jauh lebih baik lagi. Oke, baik. Terima kasih Bu Lady. Bahwa guru itu adalah penasehat. Namun ada dampak yang tadi diberikan oleh seorang guru tersebut adalah lihatlah orang tuamu. Ketika kita dikatakan sama orang atau ada orang berkata kepada kita, coba lihat anakmu. Ketika kita mau jalan-jalan nih, happy aja bersama teman-teman. Ada yang menyampaikan kepada kita, lihatlah anakmu. Maka posisi apa itu pada diri kita? Membandingkan. Kita ada merasa bersalah nggak sih kalau dikatakan seperti itu? Iya. Jadi posisi kontrol ini adalah posisi kontrol pembuat rasa bersalah. Anak ini akan merasa bersalah ketika anak itu gagal dalam belajarnya. Ya. Ketika nilai dia turun karena dia lupa tidak mengerjakan tugas, maka guru akan memberikan nilai kurang. Maka anak ini akan merasa bersalah ketika orang tuanya datang mengambil nilai hasil belajarnya. Jadi posisi merasa bersalah. Posisi merasa bersalah di sini akan membuat mental anak ini semakin turun. Ya betul, Don. Semakin turun akan melemahkan mental anak tersebut. Jadi setelah nanti kita bisa mempelajari, memahami tentang kasus-kasus ini, kita merefleksikan diri, mudah-mudahan kita tidak berada pada posisi itu. Oke, lanjut Bapak. Maaf Bu, saya terlambat. Ya udah, nanti jangan diulangi lagi ya. Kalau kamu rajin, ibu senang lihatnya. Ya, lain kali kalau satu ya masuknya. Tos dulu dong. Kita kan teman. Wah, jadi kalau aku terlalu kali, apa ya? Senang banget ya, senang banget anaknya karena dia dekat sama guru, jadi ini sudah sangat tampak bahwa dia adalah posisi sebagai teman. Nah, ketika kita memposisikan diri kita sebagai teman dengan anak, itu sebenarnya bagus ke anak, tidak merasa takut sama kita, tidak segan. Anak berani untuk mengungkapkan apapun kepada kita. Namun dampaknya juga negatif buat anak, bahwa setiap anak itu melakukan kesalahan, maka dia akan tergantung kepada guru tersebut. Ya, iya, iya betul, ada kesan menyepelekan terhadap kita sebagai pendidik. Lanjut Pak. Kamu kok nggak pakai baju olahraga? Bapak catat, kamu sudah 3 kali loh nggak ikut olahraga bulan ini. Iya Pak, udah 3 kali berarti saya dapat sanksi Pak. Oke, kalau seperti ini Bapak Ibu, posisi seperti apa kalau seperti ini? Sebagai pemantau, betul. Guru anak sudah menyadari sendiri bahwa setiap kita ada kesalahan pasti kita mendapatkan sanksi. Lanjut yang terakhir. Ini Bu, saya mau ngumpulin tugas. Maaf ya Bu, saya terlambat ngumpulin tugas. Kenapa kamu terlambat mengumpulkan tugas? Iya Bu, saya mau sore udah ke warung, udah sempat ngumpulin tugas. Kira-kira nih, apa yang bisa kamu perbaiki supaya kamu bisa mengerjakan tugas tepat waktu? Coba, kapan biasanya kamu membantu ibu jualan? Terkadang sampai di malam Bu. Bagaimana kalau kamu membuat jadwal? Kapan kamu akan mengerjakan tugas? Oh gitu ya Bu. Coba nih Bu, gimana nih Bu? Anak bahagia sekali ketika kita menjadi posisi seperti ini, yaitu posisi manajer ya. Kita tanyakan anak itu kenapa anak itu melakukan kesalahan, dan kita sebagai guru memberikan solusi kepada peserta didik kita.
Dengan memperhatikan video tadi, secara tidak langsung kita sudah bisa memahami 5 posisi kontrol guru, yaitu penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Nah, mudah-mudahan kedepannya kita bisa menjadi seorang guru sebagai manajer. Lanjut, Bapak Ibu. Nah, sekarang yang kita pahami adalah apa sih hukuman, apa sih konsekuensi, dan apa sih restitusi. Nah, hukuman yang sudah tadi kita pelajari bersama bahwa hukuman itu ditentukan oleh satu pihak dan berdampak negatif terhadap peserta didik. Dan konsekuensi itu adalah kesepakatan kita bersama dari anak dan peserta didik. Nah, apa sih itu restitusi? Lanjut, Pak. Nah, kita perhatikan di sini Bapak Ibu. Atau tidak membawa buku paket. Dan Bu Ani menanyakan, kenapa Anton tidak membawa buku paket? Anton menjawab, maaf Bu, saya lupa karena semalam tidak ada yang membantu saya menyiapkan buku. Kemudian Bu Guru bertanya, bagaimana pembelajarannya kalau Anton tidak membawa buku paket matematika? Anton menjawab, saya akan belajar sendiri di perpustakaan Ibu. Baik, kalau begitu silakan Anton ke perpustakaan untuk belajar matematika. Kalau posisi seperti ini. Nah, sekarang kita perhatikan di sini. Apakah guru memberikan kesempatan anak untuk menjelaskan? Ada memberikan. Apakah guru memberikan solusi di sini? Tidak, dia sudah tahu konsekuensinya sendiri. Nah, apakah di sini guru memvalidasi kesalahan dari anak tersebut? Yang kata-kata yang di mana Bapak Ibu yang memvalidasi? Kenapa Anton tidak membawa buku? Itu adalah bentuk validasinya. Oke, baik. Lanjut Bapak. Nah, lanjut. Ini sudah. Nah, kita ke segi Bapak Ibu, ke segitiga restitusi. Tahapan segitiga restitusi itu ada 3. Yang pertama adalah validasi tindakan yang salah. Yang kedua, menanyakan keyakinan. Yang ketiga, menstabilkan identitas. Nah, dari kasus Anton tadi, apakah guru sudah memvalidasi tindakan yang salah? Apa alasan kamu ketika kamu melakukan kesalahan tadi? Ya, divalidasi bahwa tidak ada yang membantu kemarin mengingatkan bahwa besok ada pelajaran matematika. Nah, di sini kebutuhan apa Bapak Ibu yang diperlukan oleh Anton? Kasih sayang, betul Bu Dewi, kebetulan kasih sayang. Jadi anak itu kekurangan kasih sayang dari orang tuanya sehingga dia lupa untuk menyiapkan buku. Nah, itu juga perlu kita pahami. Dan yang kedua, menanyakan keyakinan. Apakah di kasus tadi ada gurunya menanyakan keyakinan? Boleh Bapak kita memberi yang ya. Bagaimana pembelajarannya kalau tidak membawa buku? Besar sekali. Itu adalah bentuk validasinya. Terus yang terakhir, menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas. Apakah di kasus tadi kita sebagai guru sudah menstabilkan identitas anak itu? Kita menenangkan, artinya kita menenangkan. Jadi melakukan kesalahan itu adalah hal yang biasa. Nggak apa-apa nak, jika kamu hari ini salah, nggak apa-apa. Tapi setelah kalian menyadari bahwa kalian itu salah,
sebaiknya ke depannya bagaimana untuk tidak diulangi lagi. Ketika anak-anak ini kita perlakukan seperti itu, anak akan merasa nyaman. Jadi potensi anak yang harusnya dikembangkan sesuai dengan kebahagiaannya, baik lahir maupun batin dan selamat, itu pasti akan tercapai. Harapannya di sini kita sebagai seorang guru, ketika kita menghadapi kasus-kasus, gunakanlah segitiga restitusi untuk menangani kasus tersebut. Mulai dari kita validasi tindakan yang salah, kenapa kamu seperti itu, terus menanyakan keyakinannya, supaya motivasi ketika anak itu berubah, maka motivasinya itu muncul dari diri sendiri. Dia sadar nih bahwa saya hari ini salah, saya tidak membawa buku, bahwa saya sadar nih bahwa saya itu terlambat, maka saya besok akan bangun lebih awal. Nah, itu kita berikan kepada anak-anak supaya anak-anak kita ini nyaman dan tujuan dari pembelajaran kita bisa tercapai dengan baik. Nah, untuk materi hari ini seperti itu Bapak Ibu. Baik, nah setelah kita belajar dari awal dan sampai dengan sekian, menurut Bapak Ibu sebaiknya mengapa keyakinan kelas, kenapa bukan peraturan kelas? Mangga, Bapak Ibu nyaman dengan peraturan skala kelas atau nyaman dengan keyakinan kelas? Kenapa bukan kesepakatan? Sekarang dirubah menjadi keyakinan supaya anak itu menyadarinya, yakin nih bahwa salah saya itu memang harus saya perbaiki dari diri saya sendiri. Motivasi itu muncul dari diri sendiri, bukan dari orang lain. Setelah kita mempelajari tentang hukuman, tentang konsekuensi, tentang segitiga restitusi, nah menurut Bapak Ibu kita ini posisinya nyaman di keyakinan kelas atau peraturan kelas? Adalah saya peraturan kelas saja karena lebih tegas, anak lebih menghormati saya, seperti itu. Adalah saya pengen keyakinan kelas supaya apa? Memang anak itu nyaman dengan saya. Tujuan pembelajaran yang dicapai itu berjalan dengan baik, kita sama-sama bahagia, seperti itu. Anda menurut saya lebih ke keyakinan kelas yang dilakukan, karena tadi kembali lagi ke motivasi dari diri si anak di kelas itu. Jadi kalau peraturan itu mungkin bahasanya tadi yang lebih tegas, jadi kayak memaksakan gitu ya, kita yang buat atau guru yang buat, anak itu mau tidak mau harus melakukan. Itu kan kalau peraturan misalnya seperti itu. Tapi dengan kata keyakinan diharapkan tadi awal mula itu memang dari diri anak-anaknya masing-masing gitu. Jadi dengan dimulai dari diri mereka masing-masing, diharapkan tanggung jawab timbul dan mereka juga mengerti gitu. Jika saya melakukan A, kembali ke yang tadi itu, kalau memang saya melakukan A, apakah ini salah atau tidak. Jadi itu motivasi melakukan sesuatu halnya berawal dari motivasi intrinsik anak itu sendiri. baik, terima kasih. Setuju Bapak Ibu ya. Jadi kita nyaman dengan keyakinan kelas, karena keyakinan kelas itu bisa diberikan manfaatnya itu untuk kita bersama. Manfaatnya sangat lebih bagus dan tidak memberikan dampak negatif terhadap peserta didik kita. Dan kesadaran yang timbul itu adalah kesadaran dari diri peserta didik. Baik Bapak Ibu, nah sekarang kita kembali ke sini ya. Kita refleksi kembali ke sini. Berarti hukuman dapat mendisiplinkan anak, berarti kita tidak setuju. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca dan atau membersihkan lingkungan sekolah dapat meningkatkan disiplin siswa. Nah ini juga kurang tepat ya Bapak Ibu, karena tidak ada korelasinya antara
kesalahan anak dengan hukuman yang diberikan. Yang kita harapkan adalah ketika anak itu melakukan kesalahan, anak menyadari kesalahannya dan apapun yang mereka terima itu sejalan dengan kesalahan itu sendiri. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak, dan ini juga kurang tepat ya, supaya motivasi belajar anak itu munculnya dari diri kita sendiri. Oke, kegiatan hari ini sudah selesai. Aplaus untuk kita bersama. Terima kasih Bapak Ibu. Akhir kata dari saya, mohon maaf atas segala kesalahan. Mudah-mudahan kita bisa menjadi guru yang terbaik, memberikan pelayanan kepada anak dari hati yang paling dalam. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Ya, terima kasih kepada narasumber kita, calon guru penggerak angkatan 10 dari SMP Negeri 3 Kota Serang, yaitu Ibu Suwatin MPD, yang telah memberikan materi tentang diseminasi budaya positif. Dapat diambil kesimpulan Bapak Ibu bahwa dari pemaparan materi tadi yang telah disampaikan bahwa ada konsep inti dari budaya positif, yaitu perubahan paradigma belajar, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Nah, jadi Bapak Ibu guru yang bahagia, kita ini mau menjadi guru yang seperti apa dalam menghadapi atau meluruskan sikap-sikap murid kita yang kurang baik begitu ya, dalam hal kedisiplinan atau lain sebagainya. Nah, di sini ada solusi, yaitu segitiga restitusi. Jadi ketika kita sebagai guru menemui ada kesalahan dari anak didik kita harus bisa memberikan solusi melalui segitiga restitusi ini, yaitu yang pertama dengan memvalidasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan dan menstabilkan identitasnya. Baik, merujuk pada acara yang terakhir yaitu penutup, marilah kita tutup pada acara hari ini dengan bersama-sama membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah dari saya pribadi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ahmad Fahir, salah satu guru di SMP 3 Kota Serang, rekan dari Ibu Suwatin yang sedang melaksanakan kegiatan dari guru penggeraknya. Kemarin sudah melakukan sosialisasi atau penyuluhan kepada rekan-rekan terkait pembiasaan positif di lingkungan sekolah. Yang saya anggap kemarin sudah cukup baik, bahkan hampir semua peserta yang hadir memahami apa yang disampaikan, bahkan sudah mengerti, sudah paham pelaksanaan atau menerapkannya di lingkungan sekolah atau dengan peserta didik kita. Mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan oleh Bu Suwatin betul bisa dipahami oleh rekan-rekan yang hadir pada saat itu dan bisa dijalankan atau diamalkan agar peserta didik kita semua bisa melakukan aktivitas pembiasaan positif di lingkungan sekolah, khususnya di SMP 3 Kota Serang. Mudah-mudahan apa yang sudah dilakukan, semua aktivitas yang sudah dikerjakan atau yang diikuti, dijalani oleh Ibu Suwatin mendapatkan ridho dari Allah dan endingnya adalah sukses, berhasil dalam menjadi guru penggerak khusus bermanfaat untuk di lingkungan SMP 3 Kota Serang. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
ini adalah membuat kesepakatan kelas, ya, supaya kelas kita ini menjadi biasanya kalian mendengar adalah peraturan kelas. Biasanya peraturan kelas yang kalian dalam pelanggan masih kalian mendapatkan dokumen dari sekolah, gitu kan? Nah, sekarang supaya kalian merasa nyaman dan supaya kalian merasa tidak dihukum karena kesepakatan itu ada dari diri kalian. Ketika kalian melakukan kesalahan, maka yang kalian dapat adalah konsekuensi yang datangnya dari diri kalian sendiri. Kalau sudah datang dari diri kalian sendiri, insya Allah kalian akan menjalankan dengan baik. Nah, nanti Ibu akan bagikan post-it. Silakan kalian tuliskan keinginan kalian supaya kelas kita ini menjadi nyaman. Kesepakatan yang bagaimana yang dapat kita lakukan bersama dan dapat kita jalankan bersama. Oke, setelah kalian tulis, boleh ditempel di papan tulis. Nanti kita tentukan bersama-sama menjadi kesepakatan kelas. Oke, siap?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 8D hari ini telah membuat kesepakatan kelas yang didasari dari hati nurani kami dan telah membuat keyakinan kelas 8D. Kami siap. Demikianlah aksi nyata yang sudah saya lakukan sebagai bentuk implementasi budaya positif yang ada di sekolah. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Salam dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.